Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang listrik ya. Untuk kelas 6 tema 3 yaitu tentang tokoh dan penemuan. Kebetulan untuk materi IPA kita akan belajar tentang listrik. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari atau menyaksikan video ini, kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang listrik atau materi tentang listrik, saya akan mengingatkan atau mengenalkan besaran-besaran listrik. Yang pertama, tegangan listrik atau biasa disebut dengan volt, dilambangkan dengan V besar. Kemudian ada arus listrik, ya, biasa disebut dengan ampere, dilambangkan dengan A besar. Kemudian ada lagi hambatan listrik atau ohm, dilambangkan dengan tapal kuda, ya. Selanjutnya besaran yang lain adalah daya listrik atau biasa disebut dengan watt, dilambangkan dengan W. Dan berikutnya adalah energi listrik atau joule, dilambangkan dengan J. Anak-anak, listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai macam tenaga atau sumber energi. Listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini dan telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu gelombang elektromagnetik pada arus listrik. Karena temuannya, dia dijuluki sebagai bapak listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 Masehi di Newington, Inggris, ya, atau London. Kemudian anak-anak, kita mengenal jenis-jenis pembangkit listrik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya energi yang sangat berlimpah. Karena itu, jenis pembangkit listrik pun variatif, termasuk pembangkit listrik dari energi yang terbarukan, ya, seperti angin, panas bumi, energi surya, dan biomasa. Yang kita ketahui, ya, di Indonesia ada beberapa macam pembangkit listrik, ya, seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ini sering kita dengar karena ini pembangkit listrik yang sudah lama, ya. Perhatikan gambarnya. PLTU memanfaatkan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang menyatu dengan batu bara serta minyak. Hasil pemanasan tersebut nantinya akan dibakar, kemudian disemprotkan menjadi energi uap. Dari semua jenis pembangkit listrik, PLTU adalah salah satu pembangkit yang kurang ramah lingkungan. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Ya. PLTN memanfaatkan pembelahan inti uranium dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan daya listrik. Pembangkit listrik ini mengubah energi panas menjadi energi mekanik, di mana panas yang dihasilkan berasal dari satu atau lebih reaktor nuklir. Selanjutnya, pembangkit listrik yang lain adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya.
PLTS memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari. PLTS mengandalkan sumber energi murni alami sehingga sangat ramah lingkungan, hemat dan efektif. Mengingat iklim tropis di Indonesia, sinar matahari cukup banyak, alat pembangkit listrik ini menjadi pilihan ideal untuk digunakan di rumah. Jadi ada orang-orang yang menggunakan pembangkit listrik ini karena memang mendukung, ya, iklim di Indonesia ini sangat mendukung. Biasanya ada di rumah-rumah, di sekolah, perkantoran dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pembangkit listrik tenaga gas atau disingkat dengan PLTG. PLTG memanfaatkan tenaga gas sebagai penggerak turbin, ya, pada generator yang kemudian akan mengubahnya menjadi energi listrik. Sumber energi ini memiliki tekanan yang cukup kuat dan mampu menghasilkan energi listrik dalam skala besar. Berikutnya pembangkit listrik yang lain adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya. Pembangkit listrik ini memanfaatkan arus atau aliran deras air pada bendungan untuk memutarkan turbin air dan menggerakkan generator. PLTA bersifat dapat diperbarui atau renewable energy. Pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar seperti bendungan, waduk, atau sungai. Pembangkit listrik ini telah ada sejak zaman Belanda pada tahun 1920. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. PLTP memanfaatkan panas uap bumi yang berasal langsung dari perut bumi untuk menggerakkan turbin. Karenanya PLTP biasanya dibangun di daerah pegunungan dekat gunung berapi. PLTP umumnya mirip dengan PLTU. Hanya saja biaya operasionalnya lebih murah karena tidak perlu membeli bahan bakar. Pembangkit listrik selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Nah, ini yang terbarukan. PLTBM memanfaatkan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain tanaman, pepohonan, limbah pertanian, limbah hutan, dan kotoran ternak. Pembangkit ini mengubah biomasa sebagai bahan bakar dengan cara membakarnya sehingga menghasilkan uap yang mampu menghasilkan energi listrik. Dalam pembangkit listrik terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Ya, arus listrik ini yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat lainnya. Setelah sampai ke rumah-rumah penduduk dan tempat lainnya, listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Nah, sekarang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Nanti untuk video berikutnya kita akan bahas tentang rangkaian listrik sederhana. Di situ ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Ya. Selanjutnya anak-anak, bagian-bagian pada rangkaian listrik. Pertama ada sumber listrik. Apa ini maksud dengan sumber listrik? Sumber listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contoh, generator atau genset, akumulator atau aki, baterai, ya, dinamo, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, bagian daripada rangkaian listrik adalah penghantar, yaitu
Zat yang dapat menghantarkan arus listrik, contoh tembaga ya, atau kabel ya, biasanya tembaga ada di dalam kabel, seng, besi, dan sebagainya. Berikutnya, beban listrik. Beban listrik adalah segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik. Contoh, lampu, televisi, setrika listrik, kulkas, dan lain-lain. Ya, setrika listrik. Karena dulu ada setrika pakai arang biasanya ya. Tapi ini setrika listrik tentunya membutuhkan listrik. Nah, untuk penghantar, saya jelaskan di sini ada konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti plastik, kayu, karet, kertas, dan sebagainya. Anak-anak, lanjut kepada manfaat dan bahaya energi listrik. Manfaat energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Contohnya setrika listrik. Setrika listrik lebih mudah dipakai dibandingkan dengan setrika konvensional yang menggunakan arang yang dibakar seperti yang Pak Latif sampaikan tadi. Artinya pemanfaatan energi listrik ini kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada di situ setrika ya. Kemudian lagi nanti kita bicara tentang lampu ya. Lampu ini energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu atau lampu neon. Bandingkan betapa rumitnya jika kita menggunakan lampu petromak atau lampu minyak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Pada lampu petromak terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Contohnya kipas angin. Bandingkan jika kita menggunakan kipas, maka tenaga yang dibutuhkan lebih banyak dan terjadi perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Anak-anak, ada manfaat energi listrik, ada juga bahaya energi listrik. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau korsleting, konslet ya, yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat korsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Jika energi panas itu sangat besar, maka kabel atau kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Kalau kita lihat ya peristiwa-peristiwa berita gitu ya di televisi, di situ banyak terjadi kebakaran, baik rumah, perkantoran, warung, toko, dan lain-lain. Itu salah satu penyebabnya dan kebanyakan karena korsleting listrik atau konslet biasanya ya. Untuk mencegah bahaya kebakaran atau kerusakan karena korsleting, maka digunakan setring atau alat pengaman. Sekring terdiri atas seutas kawat logam timah hitam yang dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolator. Selanjutnya, ini slide yang terakhir, penghematan energi. Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya adalah 1. Menggunakan listrik seperlunya. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi. Yang terakhir, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Artinya kalau keadaan sudah terang, maka lampu harus dimatikan. Thank you, terima kasih anak-anak. Semangat belajar, tetap semangat belajar ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.